Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فاعلم أيها الناس فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis salat subuh Masjid Baitul Ma'mur yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul di rumah Allah yang mulia ini, yang tidak ada tujuan lain kecuali menginginkan kemuliaan, agar Allah selalu memberikan kita keistiqomahan dalam agama, berharap hidup ini berujung pada husnul khatimah nantinya insyaallah. Jamaah yang Allah muliakan, Allah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Allah utus pada setiap umat ini seorang rasul untuk mengajarkan kaifiatul ibadah, an ya'budullaha wajtanibut taghut, yakni untuk mengajarkan cara beragama dan menjauhkan taghut. Taghut asal kata tagha, sesuatu yang melampaui batas, yang dituhankan selain Allah. Bahkan dalam ayatnya dikatakan bahwa likullin ja'alna sir'atan wa minhajan, dan pada setiap rasul tersebut pun Allah ajarkan cara, manhaj, sehingga janganlah kita beragama keluar dari manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena nanti kita akan menemukan berapa banyak orang beragama namun apa yang dia lakukan merujuk pada para anbiya wal mursalin, namun tak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang mengatakan bahwa saya menggunakan wirid Musa, sering dipakai sama orang-orang yang kadang-kadang ini usahanya untuk mencari mata air di musim kering. Dia pakai wirid Musa, idrib asrakal hajar dan fajar isnat asrata ainan, pukul tanah gedebuk air mancur gitu. Ada lagi orang yang pakai wirid Ibrahim, ini supaya tidak mempan dibakar. Wiridnya ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dia wiridin ini ayat. Dia minta sama Allah seperti yang Allah katakan, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu kan mujizat para anbiya wal mursalin.
Manusia tidak memiliki mukjizat. Manusia memiliki ma'unah, pertolongan yang datang dengan cara kita bertawasul dengan fasta'inu bis-sabri was-shalah, sabar dan salat. Cuma mau bilang apa, entah dari mana, dari pojokan negeri mana dia mengambilnya, yang terjadi yaitu menggunakan wirid-wirid tertentu dalam berdakwah. Yang penting kan hasilnya, Ustaz. Bicara cara mah itu banyak. Kalau bicara dunia silahkan. Banyak jalan menuju Madinah. Orang kafir umum. Banyak jalan menuju Madinah, Mekah Madinah lah ya. Jadi kalau bicara jalan, ini jalan banyak. Dunia itu Masya Allah, Allah ciptakan, bahkan Nabi SAW disaksikan oleh para sahabat, khattalana Rasulullah SAW khattan biyadih, summa khatta khututan an yamini wa an shimali. Bukankah Rasulullah SAW pernah menggaris sebuah garis yang lurus? Kata sahabat, saya juga katanya gitu ya. Kemudian digaris kanan yang banyak, kiri yang banyak. Beliau mengatakan, hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basyiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin wa la tattabi'us subula fatafarraqu an sabili. Beliau katakan garis yang lurus ini adalah jalanku, sabili. Beliau tidak mengatakan subul, tapi sabili, mufrad, tunggal satu, sehingga kebenaran enggak berbilang. Inilah jalanku yang lurus, ikuti. Yang aku berada di atasnya dan para sahabatku, ma'ana ali wa ashabil yawma, yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Wala tattabi'us subula, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang banyak ini. Fatafarraqu bikum an sabili, kalian akan berpencar jauh. Dikuatkan dalam ayat An-Nisa ayat 115, wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Wa may yushakkikir rasula, barang siapa yang bertolak belakang dari Rasul, bertolak belakang dari Rasul, ba'dama tabayyana lahul huda, setelah dijelaskan al-huda, karena al-hudanya pakai alif lam. Dalam bahasa Arab sebuah kata kalau alif lam dikedepankan jelas keberadaannya. Kitabun, buku. Kalau al-kitab, Quran. Al-huda yang dimaksud al-halal bayyin wal haram bayyin wa umuru bainahuma mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabra lidini wa irdi. Rasul yang mengatakan al-halal bayyin, yang halal sudah dijelaskan, wal haram bayyin, haram pun sama dijelaskan. Antara halal dan haram ada syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak banyak orang yang tahu tentang syubhat. Faman ittaqa syubhat, orang yang menjauhkan syubhat telah menjaga agama dan kehormatannya. Itu kata Rasul. Makanya kalau dibilang agama ini sempurna, yang bilang sempurna itu Allah. Tolong jangan hulu, jangan taksir. Agama jangan dilebih-lebihin, jangan dikurang-kurangin. Kita bicara agama ya, kalau bicara dunia mah terserah lah. Kalau bicara agama jangan. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain buat orang-orang beriman, mau laki mau perempuan. Kalau Allah telah firmankan, Nabi telah sabdakan, sahabat pun melakukan, kecuali mengatakan samina wa ata'na. Kami dengar, kami patuh, itu lebih aman. Ya, sampai-sampai orang-orang kafir Parsi bertanya kepada para sahabat,
saking sempurnanya ini agama, sudah ma'ruf saat itu. Allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-qira'ah. Bukankah kalian ini umat Muhammad yang telah mengajarkan segala sesuatu, bahkan sampai cara buang hajat pun diajarkan. Salman Al-Farisi itu mewakili itu. Bukan sahabat lain enggak bisa ngomong. Karena kan Salman sebelumnya orang Nasrani, betul. Sehingga sering menggunakan dalil-dalil terdahulu. Dia punya rujukan kitab, dia ahlul kitab. Kata Salman, ajal, betul. Alamana nabiyana kulla syai'. Nabi kami mengajarkan segala sesuatu. Bahkan sampai cara buang hajat pun Nabi ajarkan. Ya, makanya kalau sekarang ini banyak orang beragama menggunakan perasaan, kita bisa ajak mereka untuk bicara sunnah-sunnah Rasulullah lah. Enggak perlu pakai kekerasan dan permusuhan. Apalagi sampai menghalalkan bom bunuh diri. Apalagi sampai memfirqohkan Islam. Orang lagi akur-akur, dia bikin kelompok baru. Masya Allah. Udah, Islam bukan kelompok. Islam ya Islam. Tidak ada yang namanya Islam itu kelompok, tidak ada. Anda mau berkelompok itu manusia. Tapi tolong, manhaj Rasulullah SAW ditegakkan. Karena Rasul sudah mengatakan, memberikan bayangan pada manusia, "Maya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, addu alaikum bin nawajiz." Ini Rasul yang ngomong loh. Anda mau ngomong pakai bahasa apa? Lawang Rasul sudah katakan, "Maya'ish minkum ba'di fasayara." Yang hidup setelahku nanti, kata Rasulullah, sayara, ro'ayara. Kalimat ro'ayara, basoro, nazoro sama-sama melihat. Tapi kalau ro'ayara lebih diartikan mengetahui. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Bukan apakah kamu melihat orang yang mendustakan? Tidak. Tahukah kamu? Kalimat fasayara sifatnya continuous tense. Ini akan terjadi, akan melihat. Fasayara akan melihat. Kalau bicara melihat, belum tentu melakukan, betul? Akan melihat perbedaan yang banyak. Tapi perbedaan bukan rahmat. Karena hadis tentang ikhtilaf ummati rahmat dhaif. Sebagian mengatakan tak ada asalnya, wallahu a'lam. Karena Allah ciptakan kita ini untuk bersatu. Bahkan dalam solat pun diperintahkan imam yang mulia mengatakan, Istawu wa'tadilu, sawu sufufakum, fa inna tasfiyatas sufuf min iqamatis salat. Dalam riwayat tambahkan, beberapa ulama mengatakan, haddu bainal manakib wattarasu la takhtalif fa takhtalif qulubakum. Rapat, luruskan saf kalian, jangan berpencar. Berpencarnya kalian akan membuat hati kalian berpencar. Bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan, rapat dan lurusnya saf kalian, Allah akan rapatkan ukhuwah kalian. Sekarang gimana kita mau bicara kesatuan dan persatuan kalau sholat aja nggak rapat? Kuncinya ya di sini. Makanya saya mau optimis sekali nih, teman-teman semua, saudara-saudaraku sekalian di Bali ini, kekompakan akan tampak dari sini insyaallah. Jamaah yang Allah muliakan, Nabi diutus mengajarkan sekian kemuliaan. Sehingga ada sebuah hikayat indah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pernah mencopot gelar kenabian dalam ucapan, gelar kenabian dan kerasulan dalam ucapannya, agar manusia tahu bahwa teknik dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bisa ditiru. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bersabda, "Lau kuntu muttakhidan min ahli al-ardi khalilan, latakhadtu Abu Bakrin khalilan, walakin sahibukum hadza khalilullah." Saya ini jatuh cinta sama ini hadis ini. Hadis ini sering disampaikan oleh beberapa masyayikh di Madinah dalam majlis-majlis beliau. Ya, sehingga kalau kita mau mencontoh dakwah para masyayikh itu beragam manusia dari seluruh dunia. Tidak ada yang komplain sampai sekarang itu. Karena kaifiatnya ini merujuk ke contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
"Law kuntu muttakhidan min ahli al-ardi khalilan, lattakhadtu Abu Bakrin khalilan, walakin sahibukum hadha khalilullah." Kalau boleh aku memilih kekasih, kata Rasulullah, kupilih Abu Bakar sebagai kekasih. Ini kan corengan hitam di wajah orang-orang Syiah, betul? Yang membenci Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar. Sampai Rasul yang dimuliakan, manusia yang pernah Allah ciptakan termulia di atas dunia, mengatakan, "Lau kuntu muttakhidan min ahli al-ardi khalilan, lattakhadtu Abu Bakrin khalilan." Kalau boleh aku memilih kekasih, Abu Bakar ini kekasihku. Apa kata Rasul? "Walakin sahibukum hadha." Tetapi sahabat kalian ini. Rasul enggak mengatakan tetapi nabi kalian ini, Rasul kalian tidak, tetapi sahabat kalian ini. Kenapa beliau mengatakan sahabat kalian untuk dirinya? Karena memang ayat pun mengatakan seperti itu. Banyak nanti orang-orang yang mendalami agama. Ketika sudah mendalami agama, yang terjadi permusuhan antar keluarga. Seorang pemuda bertanya, "Ustaz, ana alhamdulillah Ustaz, udah kajian rutin Ustaz. Alhamdulillah. Ini ana sudah mendalami Quran dan Sunnah Ustaz. Selama beberapa tahun ini Ustaz. Masyaallah, alhamdulillah. Cuma ujian ana di orang tua Ustaz. Ya Allah Ustaz, ujian ana di orang tua Ustaz. Orang tua ana tuh susah banget didakwahin Ustaz. Ana bilang begini, dia bilang, udah yang dulu aja pakai gitu ya. Ana bilang begitu, dia bilang begini. Ana bilang begini, dia bilang begitu. Ujian Ustaz, makanya ana sampai sekarang enggak tegur-teguran Ustaz. Antum berguru di mana yang orang tua enggak tegur-teguran? Ini terjadi bukan tidak ya. Tiap anak duduk ada aja komentarnya Ustaz. Aduh. Akhirnya anak terpaksa dan anak keluar ilmu anak dan anak bilang gini deh Pak, Bu, lakum dinukum waliyadin. Apa itu buat orang kafir, lakum dinukum waliyadin. Ya, ini kan bahaya sekali ya. Sementara ada ayat yang mengatakan bahwa kita diperintahkan apa? Ya, menjadikan orang tua sebagai sahabat. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'ruf. Kalaupun orang tuamu mengajarkan perbuatan syirik, kufur kepada Allah, jangan taat, jangan patuhi. Jangan patuhi sudah. Tetapi sahibhuma, apa sahibhuma? Jadikan dia sahabat. Nah kalau sudah bicara sahabat ini kan stok maaf kita lebih banyak ketimbang kesalahan yang dia lakukan. Saudara minjem mobil penyok, kita nggak tegur dia 6 bulan. Kalau teman yang minjem lecet, untung teman, begitu. Sehingga kalau bahasa persahabatan tuh maaf lebih banyak lah. Kenapa? Karena memang menimbulkan cinta dalam dakwah penting sekali. Yang nggak semua orang mampu. Sehingga manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mempertontonkan kepada manusia bahwa buistu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Memang banyak hadis-hadis tentang perang yang kalau kita perhatikan itu hadisnya dahsyat sekali. Wa ju'ila rizqi tahta zilli rumhi. Bu'istu baina yaday sa'ah. Aku diutus ini mendekati waktu kiamat. Ditentukan rezeki dan nasibku ini dari bayang-bayang tombakku. Bahkan sebagian riwayat mengatakan bahwa dengan pedangku. Hadis ini Tat yang bikin anak semangat Tat. Makanya anak sering bawa pedang kemana-mana Tat gitu kan. Atau menerjemahkan hidup ini jihad. Jihad itu ya perang Tat. Jihad itu ya pasang bom bunuh diri Tat. Jihad itu merekrut massa, menghalalkan sesuatu yang jelas zaman Rasul diperbolehkan. Ini dibuat-buat sudah. Bahkan sebagian dari mereka berani mengkafirkan negeri ini, mengkafirkan pemimpin-pemimpinnya. Ini kan subhanallah.
menggiring massa untuk berdemo, mencaci maki dari pinggir jalan, mengatasnamakan Islam. Wallahi law kana khairan lasabaquna ilaih. Demi Allah, kalau seandainya yang diperbuat itu baik, para sahabat sudah melakukan. Ijtihad kami, Ustaz, siapa kami? Karena kalau bicara ijtihad, kita bicara ulama, orang yang berijtihad. Kalau salah, ya, kalau salah pahalanya 1. Tapi kalau benar pahalanya 2. Ini ulama. Ya, level-level ulama berijtihad silakan. Lawang sekarang saja ulama enggak berani berijtihad, ada lajnahnya dulu. Lajnah Daimah Mamlakah Al-Saudiyah, ya, kelompok ulama-ulama berijtihad. Kita punya MUI, kita punya apa, berkait nanti kesempurnaan hanya milik Allah, tapi enggak sembarangan, tidak sporadis. Ini kan berbahaya sekali, yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat sehingga orang menganggap bahwa Islam ini Islamnya kekerasan. Padahal Nabi-Nya mengatakan bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bagaimana akhlaknya sempurna? Lihatlah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal kerasulannya. Betapa lembutnya dakwah beliau, hujatan, cacian, makian biasa. Terkenal dengan doa Taifnya itu. Ketika beliau disakiti oleh orang-orang Taif, ya, ditimpuki beliau hingga berdarah pelipis beliau, patah gigi beliau. Dalam hikayat dikatakan darahnya tak tertahan dengan sorbannya. Kemudian malaikat penunggu gunung pun berkata, penunggu laut pun berkata, kalau ku izinkan ku tebalikan laut, ku ledakan gunung untuk Taif. Apa kata Rasul? Bahkan aku meminta kepada Allah, Allah lahirkan dari tulang sumsum mereka orang yang mengesahkan Allah. Apa yang beliau katakan? Allahumma inni asku du'fa quwwati wa qillati hawani 'alan nas. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi. Wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahamuni au ila aduin malaktahu amri. In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Walakin afiyatka usawli. Apa kata Rasul? Askudu fakuwati, kuadukan keluh kesah diriku, kelemahanku pada Allah. Anta rabbul mustad'afin, kau Rabb orang-orang yang lemah. Wa anta rabbi, dan kau Rabbku, Tuhanku. In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Asal jangan engkau yang murka ya Allah, cukup sudah. Yang kubutuhkan ampunanmu, bukan respon massa. Berkait dengan ayat yang mengatakan Qul Rabbi Allah summa istaqim. Katakan Rabbku Allah, istiqomah. Kenapa pakai bahasa Rabb? Karena Rabb ya rubu yang mencipta dengan proses. Dia tahu sekali kalau Allah menciptakan manusia dengan proses. Dia tahu sekali memberikan hidayah urusan Allah. Allah hanya mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasuli yu'tikum kiflain min rahmati wa yaj'alakum nuran tamsuna bihi wa yaghfir lakum. Betul-betul dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa aminu bi rasuli, berimanlah dengan yang Rasul bawa. Kalau orang sudah bertakwa, sudah beriman, Allah yang mengatakan yutikum kiflain min rahmati. Kuberikan 2 kemuliaan dari rahmatku. Yang pertama, wa yaj'alakum nuran tamsuna bihi, Allah akan berikan cahaya dalam kehidupannya. Hidupnya terpimpin, hidupnya terarah, mau kemana gelombang kehidupan terbawa. Karena kita enggak bisa pilih-pilih takdir. Kita enggak bisa berkata kepada Allah, ya Allah, kalau bisa sih hidup saya begini begitu, nggak bisa. Hidup ini masya Allah, kita nggak pernah tahu takdirnya akan terjadi. Sudah nanti ke depan anak seperti apa? Kalau hitungan matematik sih, hitungan matematik, ayah pandai mencari pasangan hidup yang pandai, berharap anaknya pandai, mungkin. Cuma berapa banyak ayah yang pandai, ibu yang pandai, anaknya bodoh? Banyak. Ya, padahal teorinya sudah pas. Harusnya pandai ketemu pandai, hasilnya pandai. Kenapa? Karena memang kalau didikannya betul ini sudah bagus bibitnya nih.
Cuma yang terjadi pendidikannya salah. Anak dijos, diturutin saja, otaknya gak kepake dari kecil. Sampai gede bodoh. Harusnya baik. Cuma mau bilang apa, dia gak mengerti cara menimbulkan kebaikan. Ya, terjadilah pembodohan. Dia merasa dirinya ini tipe orang yang temperamental, nyari pasangan hidup yang lemah lembut, berharap nanti anaknya ini bisa berubah, nggak terlalu keras kayak dia, nggak terlalu lembut kayak ibunya. Ayah panas, ibu dingin, anak dispenser. Teorinya sih begitu ya. Cuma kadang-kadang lingkungan ini mencetak manusia, terbentuk karakter orang dengan lingkungannya. Belum lagi bahasa persahabatan, almaru ala dini khalili. Orang tergantung agama temannya. Nah, jamaah yang Allah muliakan, manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menggiring para sahabat memahami kemuliaan tersebut. Ujung dakwah Rasulullah pembenaran akhlak. Beliau lebih mengatakan aslih nafsa yasluh lakan nas. Kritisi dirimu, orang lain akan terkritisi. Kritisi dirimu, orang lain akan terkritisi. Aslih nafsa yasluh lakan nas. Maka tidak disibukkan kita dengan mengkritisi orang lain, tapi mulailah kita pahami bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan ini landasannya Quran dan Sunnah. Dilalah nanti orang bertanya tentang apa yang kita lakukan, kita pun bisa mengatakan alasannya. Apa sih yang membuat kalian ini menggunakan penampilan menipiskan kumis, memanjangkan janggut misalnya? Kadang-kadang orang berpenampilan seperti ini jadi gharib di negeri kita, betul? Sesuatu yang asing. Kain yang di atas mata kaki buat laki-laki, perempuan yang menggunakan pakaian hijab. Ya. Ini tentu orang suka bertanya. Nah, tolong, itu contoh yang paling gampang ketika orang bertanya kepada kita, apa yang membuat antum seperti ini sih? Katakan, ya inilah yang diperintahkan Allah untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Asr ayat 7 mengatakan, wa ma'atakumur rasul fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu. Apapun yang Rasul perintahkan ambil, apapun yang dilarang ya sudah jauhkan. Maka Rasul pernah mengatakan waktu sawarib wa fulliha, tipiskan kumis, panjangkan janggut. Itu saya lakukan. Kullu izarin tahta qadamain an-naru haqqu bih. Setiap kain yang ada di bawah mata kaki buat laki-laki neraka lebih berhak. Nabi enggak bicarakan tentang jenis bahannya, betul? Maka Anda mau pakai bahan apapun silakan, selama bukan binatang buas, selama bukan sesuatu yang haram. Anda mau pakai bahan katun, bahan kaos, bahan blue jeans, bahan kulit, enggak ada permasalahan. Cuma kelompok-kelompok Islam baru ini mengatakan, wah, ini orang pakai blue jeans, ini tasyabuh bil kufar, menyerupai orang kafir. Antum sok tahu, Masya Allah. Ini orang menggunakan jaket kulit ini kayak bintang film ini, bintang film itu. Ini orang begini, subhanallah. Rasul hanya membatasi bentuknya, bukan apa yang dia gunakannya. Ini kadang-kadang kita berlebihan sehingga timbullah pertikaian khilaf yang terjadi. Bahkan saya sampaikan di awal perjumpaan kita di sini bahwa ketika banyak orang menghakimi orang lain tanpa hujah, tanpa dalil, sehingga yang menimbulkan kerusakan yang panjang sekali. Orang perempuan ketika ditanya apa yang membuat kalian menggunakan pakaian seperti ini, apa kalian tidak gerah? Ya kalau dibilang gerah sih gerah. Cuma biar bagaimana, lawang memang ayatnya mengatakan bahwa Allah perintahkan perempuan ini waliyadribna bihumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah kerudung perempuan menutup bagian juyub. Juyub jamak dari jeb, jebun, jebani, juyub. Kantung, kadang kantung di atas, di dada, kadang di bawah. Hendaklah kerudung kalian menutup bagian dada. Ini perintah Allah. Maka saya gunakan ini pun buat keluar supaya enggak menimbulkan fitnah. Kalau saya sih itu kayak orang dulu. Kalau orang sekarang tuh ya kelompok hijaber lah. Lihatlah jilbab itu harus kecekek, gantung diri gitu. Atau jilbab itu dimotif sehingga fungsinya sudah bukan menolak pandangan, memancing pandangan, betul? Ini kan sudah berubah fungsi. Sementara contohnya mudah sekali. Nabi hanya mengatakan bahwa lan yaslu ayra minha ila hadza wa hadza. Siapa yang ngomong?
Rasul. Perempuan tidak boleh tampak kecuali muka dan telapak tangan. Nggak memberatkan kan? Bagaimana cadar ya Ustaz? Mustahab, disukai. Kalau wajah menimbulkan fitnah, tutup lebih baik. Ya, dalam Islam perempuan ini menggunakan hijab kecuali muka dan telapak tangan. Berarti kan kaki ditutup juga, betul? Harus pakai kaos kaki. Lah sekarang kaos kaki menutup jempol kaki yang orang nggak suka ngelihatnya, betul? Apalagi yang lebih bagus dari jempol kaki, kan begitu kan? Ini bahasa-bahasa mudah yang Allah perintahkan, Nabi contohkan agar manusia melakukan, tapi hukumnya jelas. Karena nanti banyak juga orang mempertahankan yang mustahab merusak yang wajib. Gara-gara dia pertahankan yang sunnah, hubungan dengan orang tuanya rusak, salah lagi. Saking semangatnya dalam beragama mempertahankan sunnah yang sifatnya mustahab, dia gugurkan sebuah hukum yang wajib. Allahu a'lam bishawab ya akhi. Takutlah kepada Allah. Beliau diutus menyempurnakan kemuliaan, mengabarkan kepada manusia, sehingga ulama mengatakan ada 4 konsekuensi ketika kita menginginkan tahu bagaimana mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mempertontonkan kesuksesan dalam berdakwah. 4 konsekuensi ketika kita mengatakan wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad itu Rasulullah. Konsekuensi yang pertama, ta'atuhu fi ma'amr. Kita wajib mentaati semua perintah Nabi. Karena perintah Nabi itu perintah Allah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Perintah bukan? Perintah. Khudhu anni manasikakum. Ambil cara haji kalian dariku. Perintah bukan? Perintah. Tapi nanti kalau antum lihat langsung dalam sholat, berapa banyak orang melakukan sholat dengan ragam yang berbeda. Padahal Nabi hanya mengatakan tahrimuhu takbir wa tahliluhu salam. Sholat dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Dihiasi dengan macam-macam model itu gaya sholat. Mengatasnamakan korps, kelompok, organisasi. Ya, itu kan kalian. Kalau kami di sini sebagai warga ini, warga itu begini, gitu ya. Kayak yang dia lakukan zaman Rasul nggak pernah ada. Bicara baca Quran zaman Rasul ada orang baca Quran, ada. Makanya Huzaifah ibn Yaman, antum pernah dengar nama Huzaifah ibn Yaman? Ini terkenal dengan nama Sahibus Sirri, sahabat Rasul yang megang rahasia Rasul banyak banget ini. Ya, kata Huzaifah ibn Yaman, kada nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'alhu anil syarri makhafatan aidrikani Allah. Karena nas, dulu manusia bertanya ke Rasulullah tentang kebaikan, tapi aku tidak. Aku bertanya ke Rasulullah tentang keburukan. Makhafatan aidrikani Allah, karena aku takut keburukan mengkontaminasi hidupku. Ini teknik hidupnya Huzaifah ibn Yaman, antum bisa tiru ini. Kalau orang berpikir bagaimana kalau untung, kalau dia berpikir bagaimana kalau rugi. Karena semua orang siap untung, tapi nggak semua orang siap rugi. Ini pola pikir Huzaifah dahsyat sekali. Dia bertanya, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyah wa fi syarrin wa ja'ana Allah bihadzal khair. Hal ba'da hadzal khair min syarr? Ya Rasulullah, dulu kami pernah hidup zaman jahiliyah dan kami dalam keadaan buruk. Kemudian waja'ana Allah bihadzal khair, dan kami didatangkan oleh Allah al-khair. Jadi kalau sahabat bilang Islam itu al-khair, kebaikan. Padahal kita tahu sekali zaman jahiliyah itu perekonomian Arab sukses. Sampai Allah abadikan dalam ayat itu liila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i wasayf. Enggak ditemukan di atas muka bumi orang sepandai Arab dalam berdagang. Rihlatas syita'i wasayf, sambil jalan-jalan. Dakwah sambil jalan-jalan, kayak main-main. Ambil deh untungnya, ambil deh, gampang sedekah sana sini. Oh masya Allah.
Orang-orang Arab terkenal sekali dengan hal seperti itunya. Ya, lihat. Tapi kata Hudzaifah ibn al-Yaman, wa fi syarri, kami dalam keadaan buruk. Wa ja'ala Allah bihadzal khair, Allah datangkan kepada kami al-khair. Dan Islam yang dimaksud, datang Rasulullah, datang para sahabat. Ya Rasulullah, hal ba'da hadzal khair min syarr? Apakah setelah kebaikan yang kami rasa ini ada keburukan? Jawab Nabi, na'am. Bengong Hudzaifah. Datang lagi keburukan? Na'am. Hal ba'da dzalika syarr min khair? Na'am. Walakin fihi dukhan. Terus kalau sudah buruk, datang lagi kebaikan? Iya. Cuma di dalamnya ada dukhan. Remeng, ada asap. Wa ma dukhanuhu ya Rasulullah? Apa tuh yang bikin remeng? Jadi dulu jahiliyah, datang Rasul sampai Islam, semua merasakan baik. Sampai Uhud pun jatuh cinta ke Rasul. Batang kurma pun menangis dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang mana yang tak mengenal Rasul? Dari mulai orang Islam sampai orang kafir, Nabi kirim surat. Ya, kita mau lihat dakwah Rasul, lihat. Karena beliau puji indahnya karpet Parsi, tajamnya pedang Maroko, Rasul. Beliau tidak mengharamkan bisnis dengan orang kafir. Orang belakangan ini lihat, merekrut massa, mendemo massa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan makan produk ini, produk itu. Jangan minum Danone, Aqua, Nestle dan lain sebagainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan makan donat, jangan makan minum kopi, jangan ini, disebut semuanya. Allahu Akbar. Di tangannya BB. Ini produk siapa ini? Ini kan muskilah ya, terjadi bukan tidak. Sehingga orang bingung, kok Islam begini, kok Islam begitu. Karena dia nggak mencontoh Rasul. Sementara Nabi mencontohkan bagaimana cara bersosialisasi. Lihat, beliau puji kemuliaan, sahabat menyimpulkan. Kemudian beliau pun menulis surat kepada orang-orang kafir. Raja nggak tanggung-tanggung. Ya, ini saya juga menyampaikan hadis ini di hadapan anak Pak Karno itu, Pak Busukmawati, dia ketika ada kegiatan di rumahnya, saya datang, saya diundang untuk ceramah. Saya bilang, kapan lagi ngomong? Saya tangkap dari omongan sekian banyak dosen Bung Karno itu mengatakan bahwa mengucapkan salam sejahtera, salam ini, salam ini. Waduh. Ya, naiklah ke atas mimbar, saya katakan bahwa Rasul kami pun mengajarkan salam untuk orang-orang yang beda agama dengan kami. Itu surat Rasul itu kepada Raja Heraklius, Raja Parsi, Mukaukis dan lain sebagainya dalam Sahih Bukhari. Ini sebuah dakwah yang sudah kita lupakan lama sekali. Beliau mengatakan, min Muhammad Abdullah wa Rasulih ila Herakla azimi Rum, salah satunya kepada Heraklius pembesar bangsa Rum. Ila Herakla azimi Rum, kepada Heraklius pembesar bangsa Rum. Salamun ala man ittaba'al huda. Fa inni ad'uka bi diayatil Islam, aslim taslam, aslim yu'tika Allah ajraka marratain, dan seterusnya. Kita tidak bahas bahasan berikutnya. Cuma saya ingin garis bawahi kalimat di depannya. Beliau menghormati keberadaan orang kafir dengan kehormatan yang dia miliki. Beliau mengatakan ila Herakla azimir Rum, kepada Heraklius yang terhormat, pembesar bangsa Rum. Padahal itu Heraklius pemimpin kafir dunia saat itu, betul. Tuh, kalau terjadinya tahun 2015 di bulan Juni, itu referensi suratnya dirubah kepada Heraklius yang terlaknat, betul. Lawang nabinya memuliakan ila Herakla azimir Rum. Karena memang apa? Dakwah tidak sampai kalau nggak ada ikatan. Bukan menghalalkan apa yang mereka lakukan, tidak. Mereka besar dengan keburukan mereka, itu betul. Nabi katakan, salamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan buat orang yang mengikuti hidayah. Ini salam. Sehingga ulama menyimpulkan kita tidak boleh mendoakan mereka kecuali agar Allah berikan hidayah. Tidak ada assalamualaikum sama orang kafir, tidak ada. Tapi salamun ala man ittaba'al huda boleh.
Tapi jangan dicoba di rumah sama orang rumah. Salamun ala man ittaba'al huda. Ini buat orang kafir ya. Ini lemah lembutnya Rasul. Makanya Abu Bakar tuh menangis banget loh ketika Futuh Mekah. Ketika Futuh Mekah itu ayah Abu Bakar. Antum tahu sahabat Nabi Abu Bakar? Tahu siapa namanya? Abu Bakar namanya siapa? Ini banyak di kita nih tahu Abu Bakar, tahu Imam Syafi'i, tapi nggak tahu namanya banyak ini. Siapa Abu Bakar? Abdullah bin Abi Quhafah. Oh, Abdullah kan? Abdullah. Abu Bakar itu panggilannya. Abdullah bin Abi Quhafah, ayahnya Abi Quhafah masuk Islam. Seorang kakek tua yang jenggotnya putih. Lamma wada'a yada Abi Quhafah ala yadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda futuhil Makkah, ketika futuh Makkah. Jadi ayahnya ini megang tangan Rasul. Ketika tangan ayahnya di tangan Rasul, dia melihat keriput tangan ayahnya gemetar, berbaiat ke Rasulullah. Fabaka Abi Bakar, menangis ini Abu Bakar. Kata Rasul, "Ma bakaita ya Abi Bakar? Apa yang membuat engkau menangis wahai Abu Bakar?" "Wallahi ya Rasulullah, law anna hadzal yada ammik lakana khairan minhu." Lembutnya hati Allah. Bagaimana saya enggak menangis kalau tangan keriput milik ayahku ini yang berbaiat kepada kamu, tangan paman-pamanmu, maka lebih baik ketimbang ini. Rasul Abu Bakar tahu sekali betapa lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang tua saat itu. Cuma hujatan, cacian, makian pun dia dapat dari paman-pamannya. Menangis dia, bukan tidak. Cuma dia mengangkat tangan ke langit mendoakan, "Ya Allah, lahirkan dari tulang Abu Jahal, lahirkan dari tulangnya Walid bin Mughirah, orang-orang yang mengesahkanmu." Lembutnya dakwah Rasulullah. Maka sahabat mengatakan, "Wa ja'alallahu bihadzal khair." Allah datangkan kepada kami al-khair, kebaikan. Apakah kebaikan yang kami dapat darimu ya Rasulullah? Datang keburukan? Iya. Terbunuhnya para sahabat, lihat-lihat. Wafatnya Abu Bakar. Terbunuhnya Umar bin Khattab dengan Abu Lu'lu al-Fairus. Terfitnahnya Utsman bin Affan dengan orang-orang Khawarij, kilabun nar, anjing-anjing neraka kata Rasulullah. Terbunuhnya Ali bin Abi Thalib oleh Ibnu Muljam dengan ayat yang dilontarkan ketika Ali tersungkur, dibacok 9 leher Ali dengan 9 bacokan. 9 bacokan di leher Ali, dibacok Ali. Ali tersungkur, Ibnu Muljam pegang Quran mengatakan, "Ali, inil hukmu illa lillah." Ali, hukum ini milik Allah, bukan milikmu. Ali dikafirkan. "Faman lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Ayat disampaikan. Dahsyat. Yang membunuh Ali orang Islam, hafal Quran. Ya. Makanya bukan hanya mendidik anak untuk hafal Quran, tapi mengamalkan Quran itu penting sekali. Ini kita banyak tersilap nih. Anak-anak disuruh masuk pesantren hafal Quran bagus, pulang ke rumah nggak direkrut. Disuruh ngetes jadi imam, imam menyakiti makmum, betul? Ngetes hafalan depan makmum yang baru tobat, besok ogah ngaji lagi. Banyak kasus kayak gini, hal-hal kecil yang kadang-kadang kita nggak perhatikan, bukan akhlak yang dipertontonkan. Kalau dibilang hafalan Quran, banyakan dia ketimbang orang tuanya. Tapi demi Allah, kelemah lembutan dimiliki oleh orang tua yang hafalannya nggak sebanyak anak tersebut. Ini kan perlu dibahas, bukan tidak. Naam, walakin fihi dukhon, iya, tetapi kebaikan yang akan datang di dalamnya ada asap. Wa ma dukhonuhu, apa asap tersebut? Apa kata Rasul? Qaumun yastanuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi. Ta'rifu minhum wa tuqir. Kebenaran yang akan datang kau akan lihat, di mana kaum-kaum yang banyak akan bersunnah tidak dengan sunnahku, mengikuti hidayah yang bukan hidayah dariku. Betul. Zaman Rasul ada orang azan, ada azan dikumandangkan untuk apa? Sholat. Zaman sekarang saya nggak tahu lah kalau di sini. Kalau di Jakarta orang azan macam-macam, azan selain untuk sholat. Bahkan ada yang azan jam 9 pagi.
Kita lihat jam udah johor belum sih. Ngiring orang ke Pondok Gede, itu haji gitu aja. Ya zaman Rasul ada orang baca Quran, ada. Sekarang ada orang baca Quran juga, ada, sama-sama Qurannya tidak beda. Cuma kalau zaman Rasul idza quriyal Quran fastami'u lahu. Kalau Quran dibacakan diam dengerin. Zaman sekarang semuanya baca, enggak ada yang dengar, betul. Banyak sekali manhaj ini yang perlu dipertanyakan. Kenapa? Karena kebenaran itu ada di Rasul. Terpecahnya umat menjadi 73 golongan, 72 di neraka, satunya ini yang mencontoh Rasul, ini yang mungkin perlu dipahami. Beliau hanya mengatakan solusi, bukan kelompok. Jadi jangan kullu hizbin bima ladaihi farihu. Jangan setiap kelompok berbangga. Nih kami ini tat, nih kami ini tat. Siapa kami? Sampai-sampai mentahjir ulama, sampai-sampai memburukan guru-guru kita yang membawakan Quran dan Sunnah. Wallahi akhi fillah, ketika Imam Al-Iraqi mengkritisi kitab Ihya Ulumuddin yang dibuat oleh Imam Ghazali, yang di dalamnya ada lebih dari 1013 hadis, dan dari hadis tersebut 996-nya dhaif. Dahsyat ya. Kata apa? Kata Imam Al-Iraqi, semoga Allah muliakan Imam Ghazali, karena beliau wafat dengan memegang Sahih Bukhari. Masyaallah. Tidak menjatuhkan, tidak. Dia tahu sekali bukan mengeku, bukan berfirqah-firqah, bukan. Oh, kalau ana sih Maliki tak. No, dia Syafi'i tak. Ini yang baru-baru anak sekarang sih kayak Hambali tak, kayaknya tak. Antum tuh di kelompok. Oh, kalau Maliki itu Ustaz wudunya sekali-sekali tak. Kalau Syafi'i hati-hati Ustaz, 3 kali. Maka Imam Syafi'i bilang kalau senggolan laki bini batal wudu. Tapi di Indonesia tak, kalau kita lagi umroh pakai Maliki sono, gitu ya. Ini kan terjadi bukan tidak ya. Padahal kalau kita mau sedikit kuak sejarah, itu Abu Hanifah sahabatnya Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Ijtihad mereka kembali pada makom mereka berada. Imam Malik mengatakan bahwa berwudu sekali-sekali ini lebih kepada tempat dia berada di mana? Darul Hijrah, Madinah. Karena memang Madinah kurang air, sekarang banyak suplai air Zam-Zam, dulu kurang air, ya. Sehingga Imam Malik itu berijtihad sekali itu harus bersih. Kenapa? Karena air kurang. Makanya saya pernah tegur seorang ustazah di Jakarta karena suka nyanyi-nyanyi pakai mic. Ya ada dia katakan Siti Aisyah mandi di kali, rambutnya basah. Selesai kajian saya assalamualaikum ustazah, waalaikumsalam. Aisyah mana nih? Saya bilang begitu. Karena Aisyah tuh sampai meninggal di Madinah. Madinah nggak ada kali. Saya bilang begitu. Jangan nimbulin fitnah ini ya. Ya ini Aisyah mana nih gitu ya. Ternyata memang dia katakan ini cuma syair-syair aja, hati-hati. Kadang-kadang timbul muskilah di masyarakat kita. Imam Syafi'i tinggal di mana? Mesir. Yang air berlimpah ruah, maka beliau beristihad 3 kali pun gak ada permasalahan. Imam Ahmad bin Hanbal murid yang mengatakan kalau sekali bersih cukup. Tapi kalau 3 kali kurang bersih lebih pun tidak mengapa. Kan indah sekali. Yasuddu ba'duhum ba'dha, untuk saling melengkapi bukan mengkritisi. Ini kan kita tidak melihat sebuah kesalahan. Oh, kayak kita harus bikin aliran baru nih. Air kali alirannya. Karena macam-macam orang kadang-kadang kalau melihat sebuah hukum yang disampaikan tuh kadang-kadang ada yang kayak fokus banget. Antum fokus banget. Ana lagi lihat nih Ustaz salahnya di mana nih. Gitu kan. Antum yang rugi. Antum yang rugi. Pahami kemuliaan. Akhlak dikedepankan, Nabi pun mempertontonkan, sahabat pun melakukan. Sampai beliau mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaikum bin nawajis." Kalau sudah bahasanya gigit hukum dengan gigi geraham, kewajiban setiap manusia untuk mendalami hukum. Agama enggak diserahkan kepada orang lain. Agama ku anfusakum ahlikum nar. Kalau sudah bisa seperti ini, kesuksesan di hadapan mata kita. 2 kesuksesan kata Allah, wa yaj'alakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Allah akan berikan cahaya pada kehidupan kalian, Allah akan ampunkan kalian.
Semoga Allah jadikan kita orang yang sukses di dalam berdakwah sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, inilah yang sahabat rasakan, kelembutan Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah yang Allah muliakan, semoga manfaat yang disampaikan, mungkin kita bisa berdialog dan lain sebagainya. Silakan. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kami sesi tanya jawab 1 atau 2 pertanyaan. Ya, fadhal Pak, silakan. Oh, enggak bisa tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit tanya masalah manasik haji tadi itu. Kudu andi manasik aku. Ya. Artinya kita harus mengikuti Rasulullah. Tapi yang berkembang ada sedikit perbedaan. Ya. Justru itu datangnya dari yang berhak mengatur kita. Ya. Tapi maaf Ustaz, Iya. ini mungkin sudah kontradiktif daripada apa yang akan dijelaskan. Tolong saya minta maaf kalau saya salah bertanya. Ustaz, Ya. di tanggal 8 itu hari Tarwiyah, Ya. kebanyakan orang ke Arafah, Ya. bukan ke Mina. Ya. Satu. Lalu kemarin pun ada ulama menyampaikan bahwa sahabat Rasulullah Utsman bin Affan menjalankan sholat 5 waktu di Mina atau di Arafah itu penuh, artinya lengkap 4 rakaat. Ya. Sedangkan contoh Rasul itu sudah jelas. Ya. Dan 3 sahabat itu jelas mengikuti apa yang di Rasul. Ya. Di dalam hal ini, supaya tidak menjadi komik di dalam menjalankan ibadah haji, karena di Indonesia tidak ada haji yang tidak lulus, semua lulus walaupun tidak wukuf. Amin. Ya, itu pendapat orang banyak. Ya. Ya. Silakan Ustaz, mungkin bisa dijelaskan secara ringkas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, ini salah satu bentuk contoh khilaf, perbedaan yang terjadi di masyarakat. Memang saya nggak membahas tentang bentuk-bentuk khilaf yang terjadi karena umum sifatnya. Tetapi memahami manhaj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini akan memberikan solusi bahwa ketika manusia berkhilaf tentang hari Tarwiyah, di mana Rasul mencontohkan orang menuju Mina sebagai menuju Arafah, ini satu bukti bahwa hadis akan meluruskan ini. Atau kita nggak usah jauh-jauh yang berkaitan dengan haji. Depan mata kita ini Ramadan. Ramadan ini sering terjadi keributan di masyarakat tentang masalah hisab dan ru'yatul hilal. Saya sampaikan kemarin di beberapa tempat bahwa saya nggak mengerti kalau sekarang ini orang mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ini kan hadis. Puasa dengan melihat bulan, berbuka dengan melihat bulan. Siapa yang bilang? Rasul. Tapi kata orang sekarang NU. Betul. Wa in ghamma 'alaikum fa'akmilul iddah aw fa'akmilus sa'ban salasin. Kalau tertutup mendung sempurnakan bilangan hisab. Siapa yang bilang? Rasul. Muhammadiyah. Ini kita nih lebih berbangga dengan baju organisasi ketimbang Quran dan Sunnah yang menjadi rujukan. Sebenarnya banyak sekali Pak, nggak hanya masalah tarwiyah, nanti arba'in, nanti apa, ulang. Ini muskilah. Ya kita nggak juga menyalahkan langsung karena banyak orang yang besar di lingkungan yang seperti itu. Makanya Islam berikan solusi. Nabi nggak menjelaskan mendetail tentang hilaf karena bid'ah ini bertambah, terus bertambah, nggak mungkin hilaf. Beliau hanya mengatakan maya'is minkum ba'di tadi.
konsekuensi kita paham Nabi ini penting sekali, karena waktu nggak mungkin saya bahas semua, bertahaplah di tempat-tempat yang lain nanti ya, antum bisa ikuti ya. Iya, konsekuensinya itu kan taat dengan perintah Nabi. Yang kedua, ijtinabu bima naha alaih, menjauhkan semua yang Nabi larang. Yang ketiga, tasdiquhu fi ma akhbar, menjauhkan yang beliau kabarkan, walaupun sifatnya gaib. Dan yang keempat, la ya'budallah illa bima syara'a alaih, tidak beribadah kecuali ada syariat dari beliau. Ini 4 konsekuensi penting sekali. Karena kalau tidak, orang beragama terserah. Bahkan saya contohkan tadi bahwa Hudzaifah bin Yaman mengatakan dan Rasul menyampaikan, nanti akan datang kebenaran tapi remeng. Di mana hukum itu pernah ada, cuma tempatnya nggak pas. Salah satunya ini, zaman Rasul ada orang haji, ada. Ketika tanggal 8 ini tarwiyah, kemana? Rasul ke Mina. Oh enggak, kalau kita ke Arafah, begitu. Zaman Rasul ada orang haji, ada, tapi nggak pernah diiringi dengan azan, betul? Zaman Rasul pun tidak banyak orang yang lahir, orang yang mati, tetapi demi Allah tidak ada satupun yang mengazankan. Tapi zaman sekarang semuanya ada. Bagaimana ini Ustaz? Jangan dibikin bingung, kembali ke sunnah Rasul atau sunnahnya para sahabat. Seandainya baik, para sahabat sudah melakukan. Law kana khairan lasabaquna ilaihi. Makanya saya katakan di ujung bahasan tadi, agama ini ku anfusakum wa ahlikum nar. Yuk belajar. Kita nggak usah saling hujat, saling maki, sudah kita belajar sudah. Dan jangan bikin kelompok-kelompok mengatasnamakan agama. Islam ya Islam sudah. Islam ya Islam. Jangan dilakukan dengan lakop-lakop tertentu tanpa hujah, tanpa dalil. Ini yang sering terjadi, orang melakopkan diri tanpa hujah, tanpa dalil. Dan sahabat pun memperhatikan seperti itu. Ya, jadi banyak sekali tentang masalah yang seperti ini. Makanya mudah-mudahan kita nggak tergolong dengan banyak belajar. Ya, kita bicara ilmiah. Jadi kalau seandainya seorang mendebat, berikan dalil, berikan hujah. Ya. Wajadilhum billati hiya ahsan. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Masyaallah. Fadhal, silakan. Lagi antum, na'am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kami mengatakan dari yang telah saya tadi, saya sedikit bertanya. Kami mengajar di SMA SMK. Nah. Di SMK kita sudah tidak boleh pakai kerudung. Oh, masya Allah. Terus? Karena ada pelajaran agama Islam. Kalau kita tidak menerima apa yang terjadi, ketika kita menerima kejadian luar biasa. Dan di antara murid yang sekian orang, 200 orang itu, kita mengajarkan kelas, ada kelas 1 kali pelajaran ada beberapa jurusan. Itu jumlahnya 30 orang. Ketika kita tanya, kalian sudah bersyukur kepada Allah sudah, kalian sudah menyembah Allah sudah, kalian sudah bersyukur kepada Allah sudah. Tapi ketika kita tanya, jujur dengan pasti, di antara kalian siapa yang tidak sholat subuh? Di antara 30 itu 5 sholat subuh. Yang lain tidak. Yang lainnya tidak. Kedua, kita melihat korban tidak orangnya dipendek. Kemudian ketika diapa, janganlah korban di belakang, di depan aja. Paham itu semuanya itu tersedia semua. Makanya kami memulaikan di SMK itu kalau bisa sholat dulu, kemudian baca Quran. Nah kemudian mohon maaf, apakah sia-sia yang saya lakukan? Kemudian kedua, yang ketiga, kami ngajar di SMK, di SMP internasional. Itu ya ketika kita ngajar itu, dan memang dia bisa baca sholat dan berikan salam satu salam. Tapi ya itu dia duduk, bahkan di atas duduk kami nyapa rohnya. Kalau di SMK, kalau ada yang itu telah digunting. Iya. Nah, ini mohon maaf, apa yang kami lakukan ini apakah ada maksud kesabaran itu, ada hal yang seperti itu? Iya. Ya, barakallah. Di surat Al-An'am ayat 82 Allah mengatakan, "Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmi ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun."
Kita ini kan orang yang pengen diberikan efek positif pada ibadah yang kita lakukan. Antum mengajar, mendidik sebuah ibadah yang baik sekali. Begitu pula anak-anak yang menuntut ilmu. Kata Allah, walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Bizulmi di sini tidak hanya kesyirikan, karena nanti banyak ayat yang mengatakan zulmun itu syirik. Ya, tapi bizulmi karena pakai alif lam artinya keburukan. Syirik, dosa kecil, dosa besar, pokoknya keburukan. Orang yang beriman, orang yang tidak mencampur adukan iman dengan kezoliman. Keburukan. Iman antum ini keyakinan dengan hati yang diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Antum mengajar tuh iman, gitu ya. Tidak terkontaminasi dengan kezoliman. Allah janji, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, mereka akan diberikan ketentraman, wa hum muhtadun, diberikan hidayah. Nah, yang terjadi sekarang talbis. Justru antum sudah berbuat baik, baca Quran, duha, tapi nggak pakai kerudung. Ini talbis. Maka memang resikonya ini antum akan merasakan al-amnu itu sulit, ketentraman anak itu sulit diraih. Nah, apalagi yang namanya hidayah. Wallahu a'lam, hanya SMK negeri saja. Kalau dia basicnya sekolah Islam, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Taib ya. Berarti ini kalau sudah begini perintah untuk hijrah, jangan mempertahankan sesuatu yang menimbulkan mudarat. Nah, kedepannya lebih baik fokus ke sekolah Islam ketimbang sekolah negeri tadi. Ya, jadi memang berilmu sebelum berkata dan beramal ini penting ya. Kita tinggal di sebuah tempat yang mungkin dominasinya non Muslim, di mana Islam minoritas, yang terkadang ini terkontaminasi oleh sesuatu yang banyak, ya. Maka kita nggak bisa lincah seperti tempat-tempat yang mungkin mayoritas, begitu ya. Jadi kita harus berilmu tentang itu. Yang paling baik dari kita ini memiliki sebuah makom tersendiri untuk ini. Jadi bagaimana caranya ini supaya jangan talbis, karena biar bagaimana tidak mungkin ilmu itu datang ke orang yang bermaksiat. Al ilmu nur wa nurullah la yuhdalil asi. Ilmu itu cahaya Allah nggak mungkin datang ke orang yang bermaksiat. Sehingga bagaimana meminimalisir maksiat? Orang nggak mungkin nggak bermaksiat, tetapi kalau merutinkan maksiat nggak boleh. Mungkin al-ula laqwasani alaik. Mungkin yang pertama ya nikmat, tapi kalau dirutinkan jadi dosa. Kayak kita menyogok, riswah itu kan haram hukumnya. Tapi kalau seandainya di awal kita dipaksa untuk menyogok, untuk KTP, STNK, SIM, bayar, dia tanggung dosa, dia memberikan syarat. Tapi merutinkannya nggak boleh. Makanya yang namanya hijrah ini wajib sampai kapanpun. Jadi kalau memang antum perjuangkan itu harus. Karena banyak sekali aturan main pemerintah yang tidak Islami, yang terkadang. Contoh lain saya yakin sekali, dan banyak kasus di Jakarta juga ini, seperti Idul Adha. Ini satu kelas patungan beli 3 ekor kambing. Ada yang satu kelas patungan beli 1 ekor kambing. Ada lagi satu sekolah patungan beli 1 ekor sapi. Sementara dalil mengatakan 1 orang 1 kambing. Sapi untuk 7 orang, betul? Ini membudaya di masyarakat kita. Sehingga saya katakan kepada mereka, siasati kalau sudah begini nggak bisa dihapus. Kumpulkan dana, alokasikan kepada 1 orang untuk membeli kambing, makan bersama. Karena kita patungan ngumpulin uang, memberikan hadiah ke orang boleh, bukan mengiyakan. Berilmu sebelum berkata dan beramal penting. Ini perkataan dari Muhammad bin Ismail bin Bardizbah, Imam Bukhari, untuk kita tahu seperti itu. Jadi yang kalau boleh saya berikan nasihat buat diri saya dan antum, bahwa yang paling baik dari antum ini untuk mencari solusi agar tidak talbis. Ya, mungkin berat swasta, Islam tuh mahal, Ustaz. Ini tugas kita nih, bagaimana membuat subsidi silang, membuat regenerasi untuk berpendidikan yang murah, gitu ya. Kalau sampai-sampai enggak ada juga, wallahi ahlan wa sahlan, saya tunggu anak-anak kalian di Bogor. Yang betul-betul enggak mampu datang sudah. Apalagi dia anak yatim, pasca SD sudah bismillah. Kami didik dia sampai SMU, sampai kuliah gratis insyaallah kalau dia punya potensi nanti. Karena biar bagaimana memudahkan orang untuk belajar penting, bukan kita talbis. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Ada lagi silakan. Khalas. Khalas.
Taib ya, DKM mengatakan nanti insyaallah kita sambung di beberapa tempat lainnya. Fadhal ahlan wa sahlan antum bihudurikum ila majlisina insyaallah. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Dan kita selalu berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan hidayah pada pemimpin kita dan dimudahkan kita untuk istiqomah di atas sunnah. Doakan selalu negeri ini, doakan selalu bangsa ini untuk selalu bersatu dan diberikan hidayah oleh Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat innahu al-ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.